selamat pagi semuanya, kakak-kakak guru sekolah minggu, lalu adik-adik. Iya, ada Drupadi yang baru masuk, Kak Claudia, Kak Viola, Elsa dan Tiara, Debbie dan Kayla, Jovian, Ian, dan Angel. Tunggu sebentar ya, sepertinya kakak-kakak yang MC baru ada kendala. Jadi mohon menunggu dulu. Gimana semuanya? Kabarnya sehat-sehat? Sehat. Sehat. Puji Tuhan. Masih sekolah online ya? Besok Senin. Besok Senin katanya ibuku udah dikumpulin tugas. Oh, Udah belajar lagi. udah di sekolah? Tapi di rumah aja. Oh, jadi masih sekolah di rumah. Iya. Ya, sip. Nggak apa-apa ya. Yang penting tetap bisa jaga kesehatan semuanya. Ya. Ini dia Kak Jo. Halo semua. Kak Daniel. Halo. Halo. Ini masih oke. Selamat pagi. Halo adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya semua? Baik. Baik. Mantap. Itu semangat banget tuh, siapa itu? Elsa dan Tiara. Wih, semangat sekali. Ini yang lain? Yang lain. Boleh dong. Ada Angel, ada Jovian, ada Tian, ada Gaby dan Kayla, ada Drupadi. Kita mau mulai sekolah minggu ya. Sebelum itu mungkin bisa dibaca. Sebelum itu, kakak bacain dulu ya aturannya. Yang pertama, nanti adik-adik itu off mic ya, jadi mic-nya dimatiin
tapi Wajib. kameranya dinyalakan. Nyalain. Biar kita bisa tahu nih, adik-adik kan pada semangat nih, biar Ya. kita juga bisa semangat. Terus nanti mic-nya dinyalakan kalau mau menjawab, itu ya. Jadi kakak ulangin, nanti mic-nya dimatiin, tapi tetap on cam atau videonya dinyalakan. Terus nanti mic-nya dinyalakan kalau akan menjawab, gitu ya. Jelas? Sip. Oke. Sekarang kita menyanyi lagu apa, Kak? Wah, kita nyanyi lagu yang semangat nih. Kan kita harus berbahagia nih hari Minggu, apalagi tahun baru kan? Iya. Oke, kita mau nyanyi lagu Happy ya. ya. Boleh sambil tepuk tangan adik-adik. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Udah pada semangat kan? Sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita berdoa. Doa dipimpin Kak Jose ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Engkau sudah mengumpulkan kami di Zoom sekolah minggu pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati supaya boleh berjalan dengan baik dan boleh bermanfaat bagi kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kak Jose, sekarang kita mau sapa adik-adik yang minggu lalu sudah mengirimkan foto. Wah, siapa itu Kak? Siapa ya? Ada Alfon. Alfon ada nggak? Enggak yang minggu lalu. Oh, yang minggu lalu ya. Ada Alfon, ada Jean, terus ada siapa? Ada Orin dan Sima. Ada Amos juga. Ada Rahel. Ada Fedora. Ada Drew. Wah, ini ada Drew. Oh, nih. itu ada Drew. Halo. Halo. Ada Feodora dan Jian. Terus ada Elsa. Ini Iya, ada Elsa. Halo, Elsa. Terus ada Ruth dan Mima. Ada Elora. Ada Kayla. Ada Elo, Faris, dan Iel. Ada Gaby. Ada Asel. Ada Nidi, Tina, dan Suku. Ada Brena. Ada Gene. Ada Selo. Ada Morla dan Evan. Kemudian ada Abim. Ada Buffon juga. Ada Timo. Ada Tiara, Pano, dan Ezio. Oh, ada Tiara. Halo, Tiara. Terus ada Rika dan Rudolf. Ada Fanya dan Samuel. Eca, Mesah, dan Meme. Oke. Banyak ya, Dek. Banyak dari sih, ya. kemarin. Pada semangat tuh kemarin tuh. Kakak jadi semangat nih buat mulai sekolah minggu. Iya. Nah, Kak Jose, kan kita ini mau firman nih. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Wah, kita kalau mau firman, kan kita harus baca kitab suci tuh Kak. Kita harus bisa paham kitab suci itu. Jadi lagunya baca kitab suci. Oke, siap. Yuk, kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
kita ulangi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, sebelum kita udah nyanyi lagu sebelum firman, dan sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Oh ya adik-adik, kita bertiga di sini sedang menerapkan contoh dari protokol kesehatan, yaitu apa? Pakai masker, terus apa Kak Dan? Cuci tangan, terus jaga kesehatan. Untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Christian. Silakan Bu Kris. Iya, terima kasih kakak-kakak MC dan juga gitaris, Kak Karol, Kak Daniel, sama Kak Jose ya? Ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Selamat pagi juga untuk Eyang Kakung, Eyang Putri, ayah, ibu, papa, mama, atau semua yang mendampingi anak-anak dalam sekolah minggu pada saat ini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sebuah tema, menjadi anak-anak Allah. Semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari baru pemberian Tuhan. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu. Kami juga bersyukur dapat bersukacita bersama semua anak Tuhan di berbagai tempat dengan bernyanyi memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami supaya kami semakin tahu kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Yang sudah bisa membaca, bisa sambil membuka Alkitab dan menyimak. Nah, yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan Bu Christian ya. Efesus pasal 1, ayat 3 sampai ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 14. Disiapkan dulu Alkitabnya ya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Bu Christian bacakan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Mengawali firman Tuhan ini, Bu Christian mau mengucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru untuk anak-anakku semua di segala tempat. Yang berbahagia, yang bersuka cita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru ya. Kiranya berkat Tuhan senantiasa melingkupi dalam kehidupan kita. Nah, biasanya ketika Natal, ketika Tahun Baru, itu anak-anak banyak yang dapat hadiah, banyak yang dapat bingkisan, banyak yang dapat kado. Ayo, siapa yang suka kalau dapat hadiah, angkat tangannya. Biar Bu Christian lihat, mana ini yang suka dapat hadiah, angkat tinggi-tinggi. Bu Christian juga angkat tinggi-tinggi nih, nggak kelihatan ini tangannya. Karena apa ya, Bu Christian juga suka kalau dapat hadiah. Bu Christian juga suka nih kalau dapat kado. Karena artinya apa? Kalau kita dapat hadiah, kalau kita dapat kado, itu berarti kita dikasihi, kita spesial, kita beruntung ada orang-orang di sekitar kita yang memperhatikan kita. Nah, kalau suruh milih nih, biasanya mau hadiah yang kecil atau lebih suka hadiah yang besar? Pilih mana? Hadiah yang kecil atau hadiah yang besar? Kita mau buka dulu ya. Hadiah yang kecil itu isinya apa? Kalau yang besar itu isinya apa? Siap-siap. 1, 2, 3. Bah, apa ini ya? Kelihatan enggak ya? Kita buka. Ada bebek. Bebek warna oranye. Kalau hadiah yang besar, isinya apa ya? Wah, kebalik. Ternyata ada bebek juga. Bebek warna kuning dan juga bebek warna hijau. Nah, bebek ini mau kita apain kalau kita dapat hadiah bebek kayak gini ya? Kalau digoreng atau dibakar juga nggak enak gitu. Yuk kita bikin cerita aja dari bebek-bebek ini ya. Jadi ada 3 bebek. Bebek orange, kita kasih nama Tini. Bebek warna kuning, kita kasih nama Biti.
Bebek warna hijau kita kasih nama, salah, Tini, Winnie, Biti. Wah, pasti inget nih ya, apa itu ya? Ya pokoknya gitu deh, ada jajanan yang namanya Tini, Winnie, Biti. Kita kasih nama itu aja biar mudah ya. Tini, Winnie, Biti. Ceritanya, 3 bebek ini bukan satu peranakan. Alias, orang tua mereka itu beda-beda. Tetapi mereka bertiga itu seumuran. Dan mereka sahabat kental gitu ya, sahabat kental. Anak-anak pasti juga punya sahabat. Mana yang punya sahabat? Acungkan jempolnya. Yang punya sahabat mana? Ihi, pasti semuanya punya sahabat ya. Nah, pada suatu hari ceritanya nih, mereka sedang bertemu dan bercerita tentang kisah hidup mereka di masa kecil. Si Tini bilang, cerita yuk. Kalian dulu waktu menetas langsung bisa lihat orang tuamu nggak? Kalau aku nih ya, begitu menetas, aku bisa langsung lihat ayah ibuku, lihat saudara-saudaraku. Jadi begitu aku buka cangkangku, mereka sudah menungguku untuk keluar cangkang. Bagaimana dengan kalian? Si Winnie kemudian menjawab, wah beruntung sekali kamu ya. Aku nggak bisa lihat orang tuaku. Karena pada waktu itu orang tuaku sedang pergi. Jadi aku malah dititipin sama ayam-ayam untuk dierami. Karena katanya memang bebek jarang sekali yang mau mengerami telurnya. Nah, kemudian si Biti bilang, hahaha, kalian beruntung bisa tahu dierami oleh siapa. Aku dong nggak tahu, karena aku dimasukkan dalam alat penetas telur oleh manusia. Si Widi bilang, duh, kasihan sekali kamu. Apakah kemudian manusia memperlakukan kamu dengan baik? Kalau aku nih ya, walaupun aku dititipin ke ayam, tapi aku dianggap seperti anaknya sendiri. Aku dicukupi semua kebutuhanku. Bahkan gak hanya itu, saat ulang tahun aku diberi hadiah. Bagaimana dengan kalian? Si Tidi menjawab, ya jelas dong, orang tuaku itu sangat menyayangiku. Ya walaupun soal hadiah, memang aku tidak selalu diberi hadiah oleh orang tuaku. Karena orang tuaku ini punya banyak sekali anak. Jadi aku punya banyak banget saudara. Dan keluargaku ini adalah keluarga yang sederhana. Walaupun demikian orang tuaku selalu punya waktu untuk aku. Gimana kamu, Biti? Hahaha. Tenang, manusia itu baik sekali loh. Memang aku tidak merasakan kasih sayang dari orang tua seperti yang kalian rasakan. Kalau soal makan, aku juga dicukupi. Kalau hadiah berupa kasih sayang, selalu diberikan. Memang tidak berupa benda, tapi kasih sayang itu tercurah. Pernah nih ya tak ceritain. Jadi pada waktu itu kakiku tuh kejepit. Manusia merawatku dan mengobati aku, bahkan sampai dibawa ke dokter. Kalian belum pernah tuh dibawa ke dokter? Keren kan aku? Lalu kemudian Winnie menjawab, wah beruntungnya kita. Semoga semua yang di luar sana bisa bersyukur bahwa setiap kebaikan, setiap berkat, setiap hadiah, bentuk apapun itu harus disyukuri. Tapi nggak cuma bersyukur doang dong. Aku sudah menerima banyak perhatian, cinta kasih dari manusia. Ya aku harus jadi hewan peliharaan yang manut. Karena aku sadar, aku disayang itu bukan karena aku baik. Aku disayang itu bukan karena aku pinter. Bukan juga karena telah melakukan banyak hal. Tapi benar-benar karena manusia telah begitu menyayangiku tanpa syarat apapun. Iya,
benar. Sekalipun aku bukan dierami oleh bebek, tapi aku juga bersyukur kok. Bahkan saat aku diberi kebebasan untuk berkumpul dengan kawanan bebek lain, aku tetap sesekali menengok ayam yang sudah mengeramiku. Wah, jadi sebagai anak yang disayang, aku tidak boleh sombong ya. Walaupun aku dierami oleh bebek, aku juga tetap harus bersyukur, tidak boleh sombong, tapi justru harus menunjukkan tanggung jawabku sebagai anak yang harus patuh. Lalu mereka bertiga pun kompak untuk berpelukan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Tini, Vini, Viti, mereka bercerita kalau hadiah itu nggak harus selalu bentuknya barang, nggak harus bentuknya benda. Hadiah itu hanyalah salah satu bentuk dari cinta kasih orang lain yang ditujukan kepada kita. Lalu bentuk yang lainnya apa dong? Kalau tadi menurut cerita Tini, Winnie, Biti, dan kalau kita lihat dari orang tua kita nih, cinta kasih orang tua itu bisa bentuknya setiap pagi bangunin kita. Ayo sekolah minggu. Siapa tadi yang dibangunin? Terus diingatkan untuk sekolah minggu. Diingatkan untuk sekolah. Lalu dibuatkan sarapan, cemilan, makan siang, lalu dibuatkan menu makan malam. Bahkan untuk yang belum bisa makan sendiri, orang tua menyuapi kita, memandikan kita, mencukupi kebutuhan kita, bahkan merawat kita kalau kita sedang sakit. Nah, cinta kasih itu tidak selalu wujudnya benda. Cinta kasih tidak selalu wujudnya barang, tetapi bisa juga berwujud janji yang ditepati. Bersedia untuk menemani anak untuk belajar dan bermain, mau mendengarkan anak saat bercerita, dan masih banyak lagi wujud cinta kasih dari orang tua kita. Nah, kalau di dunia ini kita punya orang tua yang sangat mengasihi kita, di surga kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita juga. Bahkan Tuhan menyebut kita sebagai anaknya. Wow, keren nggak nih? Luar biasa kan? Tidak hanya kita punya orang tua di dunia, tapi kita punya Bapa di surga. Bapa yang menyebut kita sebagai anak. Tuhan yang menganggap kita sebagai anaknya. Kita buka dalam ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, kalau kita disebut sebagai anak, maka kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Luar biasa ya, keren ya. Tentu ini menjadikan kita bersukacita, karena siapa lagi nih orang-orang yang bisa menyebut Tuhannya sebagai Bapa kalau bukan kita. Nah, Tuhan juga tahu kalau kita ini senang diberi hadiah. Siapa yang senang diberi hadiah? Pasti semuanya suka kan? Di awal kan Bu Christian sudah bilang, siapa yang suka diberi hadiah? Wah, angkat tangan tinggi-tinggi. Pasti semua juga suka. Tuhan pun juga kasih hadiah kepada kita. Hadiah yang spesial dan luar biasa. Apa itu? Hadiahnya adalah Tuhan Allah mau datang ke dunia menjadi manusia dalam diri Yesus. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sungguh hadiah yang luar biasa ya. Tuhan Yesus ingin supaya kita tetap senyum, supaya kita tetap gembira, supaya kita tetap bersukacita. Maka Yesus rela disalib, rela mati bagi kita agar kita menjadi umat tebusannya. Supaya sukacita itu tinggal menetap dalam diri kita dan kelak
kita bersama dengan Bapa di surga. Nah, bahkan nih ya kalau kita baca dari Efesus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Nah, Tuhan sudah menyediakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Memang saat ini itu belum bisa kita rasakan, tetapi seperti orang tua kita yang sudah berjanji dan menepati, maka terlebih lagi Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka Ia pasti akan menepati. Tuhan sudah berjanji menyediakan segala berkat rohani di surga, maka pasti juga akan ditepati, asalkan kita juga mau hidup sebagai anak-anak yang taat di hadapan Tuhan. Anak-anak yang mau untuk patuh pada Bapa kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, sebagai anak ya kita harus bersyukur. Wujud rasa syukurnya apa? Ya kita seperti kalau kita patuh pada orang tua. Kita kan bersyukur ya, sudah punya orang tua. Orang tua kita begitu baik, nggak hanya memberikan hadiah dalam bentuk barang, benda, tapi cinta kasih yang tidak pernah putus diberikan oleh orang tua kepada kita. Maka kita harus bersyukur dengan jadi anak yang baik, patuh pada orang tua, tidak bandel. Demikian juga kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan berkat pada kita, kesehatan, kekuatan, kepintaran, orang tua yang baik, teman yang banyak, kecukupan dalam kebutuhan, dan lain sebagainya, dan Tuhan juga janjikan berkat rohani di surga, maka ya sudah selayaknya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang bertanggung jawab. Maka kita harus memulai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebagai penutup, kita mau kuis. Tapi kuisnya tidak dikumpulin sekarang. Apa itu kuisnya? Jadi saat ini kan kita sudah masuk dalam tahun 2021. Kita mau buat komitmen. Kita mau buat janji. Sebagai anak Allah, selama tahun 2021 ini, kita mau jadi anak yang seperti apa? Mau jadi anak yang lebih baik, tapi dalam hal apa? Tulis komitmenmu, komitmen itu janji gitu ya, dalam selembar kertas, dan kertas itu nanti bisa dihias, bisa diwarnai, bisa ditempeli foto orang tua, bisa ditempel gambar yang bagus-bagus. Lalu setelah itu nanti ditempel di dinding, tapi sebelumnya bisa difoto, untuk dikirimkan ke kakak-kakak guru sekolah. Misalnya, contohnya ya, nah ini isinya misalnya gini. Kalau nih kita dulu orangnya malas doa, anak yang malas untuk berdoa, tapi hari ini kita diingatkan, hei Christian, kamu itu anak Allah. Masa anak sama bapak nggak pernah ngobrol, nggak pernah komunikasi? Komunikasi dengan bapakmu di surga itu kan dengan doa dan baca firman. Maka ayo mulai sekarang sampai nanti ke depan rajin berdoa. Nah, jadi saya nulis di kertas. Komitmen tahun 2021 nomor 1, rajin berdoa dan baca firman. Lalu yang kedua, kalau dulunya ini bandel, tidak mau mendengarkan firman dan melakukan firman, hari ini diingatkan bahwa kita ini anak-anak Allah, maka kita mau jadi anak yang penurut. Saya mau jadi anak yang penurut. Nomor 2, mau jadi anak yang penurut. Nah, kemudian misalnya dulu saya ini suka mencontek loh kalau ulangan. Berarti tahun 2021 kalau ulangan ujian saya tidak mencontek, tapi karena online boleh mencontek, ya puji Tuhan. Loh, enggak gitu ya. Kalau bisa ya tidak mencontek. Saya mau rajin belajar.
Lalu dulu ini mulutku ini tidak baik kalau ngomong. Mulai sekarang karena aku anak Tuhan, mau kutulis. Aku mau berkata-kata yang baik. Nah, setelah tulisan itu jadi, dihias sebaik mungkin, lalu difoto, dikirimkan ke guru-guru sekolah minggu, kemudian ditempel di dinding. Supaya apa? Supaya kita ingat. Supaya kita ingat bahwa kita sebagai anak yang sudah diberkati oleh Bapa kita di surga, kita harus jadi anak yang baik, jadi anak yang bertanggung jawab. Jadi setiap kita lihat dinding, oh, aku anak Tuhan. Aku harus jadi anak yang manis. Aku harus jadi anak yang baik. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka yuk sama-sama berjuang. Bu Christian dan adik-adik, kita berjuang menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang sudah diberkati Tuhan untuk menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menyerah, jangan takut. Ada Roh Kudus dalam hati kita yang akan menuntun kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Siapa di sini yang siap untuk jadi anak-anak Tuhan yang baik? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, angkat tangannya tinggi-tinggi yang mau jadi anak yang baik, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, komitmen kita didengar oleh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita melakukan komitmen kita. Amin. Kita mau doa dulu ya, sebelum kita tutup firman pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau begitu mengasihi kami tanpa memandang siapa kami. Maka saat ini tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu hingga nantinya kami benar-benar layak untuk menerima segala berkat rohani yang telah Tuhan sediakan di dalam surga. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati untuk menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Kakak Daniel, Kakak Jose, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Untuk selanjutnya, akan kembali dipandu oleh Kak Daniel dan Kak Jose juga Kak Karol. Terima kasih Bu Christian, luar biasa firman. Kita mau ngulangin tentang pertanyaan kuisnya tadi ya, Kak Daniel. Iya. Untuk membuat komitmen adik-adik di tahun 2021. Ada janji apa yang harus dipenuhi sebagai anak-anak Tuhan? Bisa ditulis terus nanti kirim ke Mas Kakak. Ya, mungkin kita tadi sudah mendengarkan firman, luar biasa, firman yang memberkati. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Daniel? Kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Oh, luar biasa. Mari Kak. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Sejak pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan.
bisa dilipat persembahan yang rapi, terus nanti bisa minta tolong papa mama buat persembahannya dikirim ke gereja atau bisa ditransfer ke rekening Kopna. Nanti ada slide-nya nanti. Oke. Sekarang kita mau persembahan. Lagunya apa ya Kak Jose? Kita mau dari Kidung Jemaat 302 dengan judul Kuberi Persembahan. Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya, kita mau berdoa syafaat. Kita sudah memberikan persembahan. Mari kita lipat tangan. Kita mau berdoa. Ayo adik-adik, kita lipat tangan. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Christian Muryati. Biarlah kami senantiasa Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Pagi ini Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, terkhususnya di tengah pandemi COVID-19. Biarlah bangsa dan negara kami ya Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu supaya kami boleh sama-sama kuat menghadapi pandemi ini. Dan kiranya pemulihan boleh terjadi di tahun yang baru dengan semangat yang baru untuk menyambut kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah gereja kami, GKJ Gondokusuman. Berkatilah pendeta-pendetanya, berkatilah majelis, berkatilah jemaat dan kakak-kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan, gerejamu dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu. Tuhan, juga kami berdoa untuk sekolah minggu, kiranya walaupun kami dapat bersekolah minggu dengan online, kiranya kami dapat mengerti apa yang Engkau berikan pada kami melalui firman walaupun online. Tuhan juga berkatilah teman-teman kami, walaupun kami hanya bisa bertemu, bertegur sapa melalui online, tapi Engkau juga yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga hendak berdoa Tuhan bagi persembahan kami yang sudah kami berikan kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa kami pakai menjadi persembahan yang hidup bagi gereja, bagi bangsa dan negara kami. Dan kami akan akhiri Tuhan doa dan syukur kami kepadamu di dalam doa Bapa kami. Kita akhiri adik-adik dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Habis ini adik-adik kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama melalui pengakuan iman rasuli. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, kita sudah mengakui, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita akan menerima berkat yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Christian. Mari Ibu Christian. Ya, anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang kita diingatkan sebagai anak-anak Allah. Kita menjadi anak yang sudah diberkati dan Tuhan juga masih menyediakan berkat di surga. Maka hiduplah sebagai anak-anak yang taat akan firman Tuhan dan mau untuk melakukan kehendak Tuhan. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, puji Tuhan kita sudah sampai penghujung sekolah minggu kita. Sekarang tiba saatnya kita akan pengumuman. Oke, yang pertama apa Kak Daniel? Yang pertama, kuis itu dikumpulkan maksimal hari Selasa kepada Mas Kakak. Ya, jadi nanti kuisnya dikumpulin di Mas Kakak. Kemudian apa Kak? Yang kedua? Terus pemenang kuis akan diumumkan pada saat ibadah anak. Apa yang selanjutnya Kak Dan? Persembahan itu dapat dikirim ke rekening Komna. Nomor rekeningnya adalah 1384 01 0001 14521. Kakak ulangin ya. 1384 01 0001 14521. Dan jangan lupa ada Jumat ceria jam 17.30 atau setengah 6. Kemudian yang terakhir, jadwal ibadah anak bersama nanti jam 9 ditayangkan di mana Kak? Petra FM 105.7. Jadi nanti adik-adik kalau mau dengerin nanti bisa langsung dengerin di Radio Petra 105,7 FM. Ya, nggak terasa kita sudah mau selesai. Jangan patah semangat adik-adik, tetap menjaga komitmen sebagai anak Tuhan, tetap ceria, tetap semangat, menyongsong tahun 2021. Oke, kakak-kakak, mari kita menyanyikan lagu Usai Sekolah Minggu.
minggu depan. Usai sekolah minggu, mari kita lewat. Salam, 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 salam. Sampai minggu depan. Yeay, sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Semangat ya. Foto dulu, Kak. Foto dulu. Foto yuk, foto. Siap ya. Udah siap semuanya. 1, 2. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima juga. Bye. Rata kok ya Rakel ki. Selamat hari Minggu, Bu Pendeta Christian. Terima kasih pelayanannya. Sama Ibu Wiwit. Selamat hari Minggu Kak Daniel, Kak Carol, dan Kak Jose. Terima kasih pelayanannya. Juga Kak Yola dan Kak Claudia, adik-adik semua. Tuhan memberkati. Salam sehat, tetap semangat. Ya, saya undur diri juga. Ya. Selamat